إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kepincut saat mudik lebaran, apa hukumnya menikah dengan sepupu dan amankah dalam tinjauan medis? Aman ya, sepupu itu adalah bukan mahram sehingga bisa dinikahi dan itu aman ya, nggak apa-apa dinikahi sepupu itu. Sehingga bahkan jangankan sepupu, keponakan juga bisa. Jadi misal eh, kita punya sepupu, nah, sepupu kita punya anak, nah, kita nikah sama anaknya, bukan sama sepupu kita, nah, itu boleh. Maka ketika dalam Islam itu diperbolehkan, tidak diharamkan, maka berarti kalau menikah aman. Aman. Apakah ada potensi sakit dan seterusnya? Ya kalau potensi sakit ya pasti ada. Ya bahkan kita nikah sama orang yang kita kenal aja ada potensi sakit. Misal contohnya saya punya asma, anak saya, istri saya punya asma. Nah, saya punya anak 6 asma semua gitu. Padahal saya Jawa, istri saya Minang gitu. Ya, nggak ada hubungan nasab sama sekali, jauh banget gitu kan. Dari mulai suku beda, bentuk rasnya beda gitu kan. Nah, jadi ya kita nggak pernah tahu gitu loh apa yang kemudian akan terjadi pada anak kita. Karena kita nggak tahu, maka kita kembali ke syariat. Kalau memang syariat membolehkan, ya nggak usah masalah, nggak usah kemudian memusingkan gitu. Memusingkan nanti sehat nggak anak saya dan seterusnya. Gitu. Bahkan ketika kita kawin dengan orang yang nggak ada hubungan kekerabatan sama sekali pun, ya sama aja. Kalau emang Allah sudah takdirkan ada penyakit yang terikut ya sakit, ya begitu. Nah tentu kalau konteksnya yang diharamkan, ya, tentu dari sisi medis pasti tambah jelek lagi. Misal kakak sama adik, anak sama ibunya itu tambah parah. Walaupun nanti ada orang yang bantah itu dia si Fulan sama Fulanah melakukan incest anaknya nggak apa-apa ya. Ada yang kayak gitu. Nah, maka hakikatnya sebenarnya bukan soal tinjauan medis yang harus menjadi utama dalam mempertimbangkan boleh tidaknya menikah, tapi syariat aja. Nah, soal medis itu kita benar-benar nggak tahu. Karena kita nggak tahu ya sudah kita nggak usah musingkan. Yang penting syariat boleh apa enggak gitu aja. Contoh nih, contoh misalnya. Di dalam kultur tertentu di masyarakat kita itu ada orang yang kemudian menerapkan marga, ya marga di keluarganya. Kemudian suku itu mengatakan satu marga nggak boleh kawin. Nah, padahal syariat mengatakan sepupuan boleh kawin, boleh nikah, walaupun satu marga. Nah, apakah kemudian kita memilih mengikuti adat dan menentang syariat? Ya tentu orang beriman enggak lah. Orang beriman kalau emang si anak ini saling senang, saling mencintai si lawan pasangannya ini, lawan jenisnya ini, dan kemudian memang ingin melangkah ke pernikahan, dan kemudian setelah dicek nasabnya ini masih bisa untuk dinikahkan, bukan berdasarkan kacamata adat loh ya, tapi berdasarkan kacamata syariat, nikahkan aja nggak apa-apa. Misal marga Simanjuntak dinikahkan sama Simanjuntak nggak masalah gitu. Kalau emang dia bukan kakak adik, ya bukan orang-orang yang diharamkan, bukan makromnya, nggak apa-apa. Atau kalau dalam Minang itu ada namanya eh, ya marga juga ya, istilahnya apa ya saya lupa. Jadi misal Piliang sama Piliang nikahkan aja, Cane Aku sama Cane Aku nikahkan aja. Jadi jangan sampai kemudian adat kita kita kalah, kita menangkan, kita kalahkan syariat ya. Allah taala.